Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Arum Pratiwi dengan NIM 221050227. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu dosen Nikmatul Masruroh, matkul metodologi penelitian ekonomi. Langsung saja kita ke materinya, yaitu yang pertama ada pengertian metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, berdasarkan hal tersebut terdapat setidaknya 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri penelitian ilmiah. Ada 4 ciri-ciri, yaitu sistematis, logis, kritis, dan objektif. Di mana sistematis adalah penelitian yang diawali dengan penemuan permasalahan, yaitu penelaahan teori, merumuskan hipotesis, kemudian mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Kemudian yang kedua ada logis, yaitu proses penemuan yang dilakukan dengan cara logis atau sesuatu yang dapat dicerna oleh akal sehat manusia. Jadi, suatu penemuan yang dirasa tidak masuk akal seperti proses pencarian dalam kegiatan mistis, klinik, bukanlah tergolong kepada penelitian ilmiah. Kemudian yang ketiga ada kritis. Penelitian juga perlu mengedepankan sikap kritis, yaitu tidak mudah percaya tanpa adanya bukti yang jelas atau fakta-fakta yang diperoleh dari sumber-sumber ilmiah dan fakta-fakta yang terpercaya. Kemudian yang terakhir ada objektif, yaitu penelitian harus memandang sesuatu dengan apa adanya. Jadi penelitian ini tidak berorientasi kepada sikap subjektif atau emosional peneliti. Kemudian materi yang selanjutnya adalah tujuan penelitian ilmiah. Tujuan penelitian ilmiah secara umum adalah untuk mengerti, memahami, dan mencari solusi atas problem atau masalah yang ada dengan cara-cara ilmiah. Jadi kita sebagai manusia atau makhluk yang berakal tentu ingin mengetahui lebih banyak tentang gejala alam dan juga isi dari perilakunya. Kemudian ada jenis-jenis metode penelitian. Ada beberapa jenis metode dalam penelitian, yaitu ada metode kuantitatif yang dapat dilakukan dengan cara survei, eksperimen, kemudian studi korelasi, dan juga analisis sekunder. Kemudian ada metode kualitatif yang dapat dilakukan dengan cara study case atau studi kasus, kemudian wawancara, atau bisa juga dilakukan dengan cara focus group discussion dan analisis konten. Kemudian yang ketiga ada metode penelitian campuran atau mixed method. Ini bisa dilakukan dengan cara penggabungan elemen dari metode kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif. Kemudian yang selanjutnya ada metode eksploratif, di mana metode ini dapat digunakan ketika peneliti memiliki sedikit informasi tentang topik yang akan diteliti. Jadi kalau kita masih memiliki sedikit informasi, kita bisa menggunakan metode ini. Kemudian metode deskriptif. Nah, penelitian dengan metode ini
bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan yang sedang terjadi dengan tanpa adanya upaya untuk menjelaskan atau membuat hubungan sebab akibat. Kemudian yang terakhir ada metode explanatory. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Slide selanjutnya ada cara menentukan problem research. Ada beberapa cara ya tentunya, yaitu dengan mengidentifikasi area penelitian, kemudian ada melakukan tinjauan literatur, menentukan kesenjangan atau masalah, kemudian mengajukan pertanyaan penelitian perumusan masalah, ada formulasi masalah penelitian atau problem statement, kemudian ada menentukan tujuan penelitian, uji kelayakan masalah, dan yang terakhir revisi dan perbaikan. Selanjutnya ada ciri-ciri problem research dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sini kita akan bahas yang kuantitatif terlebih dahulu. Dalam metode kuantitatif ada beberapa ciri-ciri, yaitu spesifik dan teratur, kemudian berfokus pada hubungan variabel, kemudian bersifat objektif, lalu dapat digeneralisasi dan memiliki hipotesis, dan yang terakhir menggunakan data numerik. Kemudian yang metode kualitatif ada juga beberapa ciri-ciri, yaitu fokus pada pemahaman yang mendalam, kemudian terbuka dan fleksibel, kontekstual, subjektif, kemudian menggunakan data non-numerik, dan dalam kualitatif tidak ada data hipotesis awal yang kuat. Materi yang terakhir yaitu ada bidang yang ingin diteliti dalam tugas akhir. Nah, saya tertarik dengan bidang ekonomi makro karena menurut saya bidang ini relevan dengan keadaan Indonesia saat ini, di mana saya ingin berfokus pada sektor UMKM. Nah, ada beberapa konsep penting dalam ekonomi makro yang relevan bagi UMKM, yaitu meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kemudian ada suku bunga, dan juga kebijakan pemerintah. Nah, kemudian penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi UMKM dan bagaimana UMKM dapat berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi terutama di Indonesia. UMKM di sini juga memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, khususnya di negara Indonesia atau negara berkembang, yang mana kita ketahui negara Indonesia merupakan negara penganggurannya masih tergolong tinggi ya. Jadi penelitian ekonomi makro yang berfokus pada UMKM umumnya mempelajari tentang kebijakan fiskal, kemudian suku bunga, dan inflasi terhadap pertumbuhan UMKM itu sendiri. Selain itu juga mempelajari tentang globalisasi, digitalisasi, teknologi, dan juga UMKM ini memperkuat daya saing terhadap UMKM lain. Itu saja mungkin presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.